dengar berita kan akhirnya kamu bercerai tuh, surat Iya. itunya udah ada di TikTok tuh aku Iya. lihat ya. Itu akhirnya siapa yang mutusin bercerai? Aku Kak. Kamu akhirnya berani untuk ngambil langkah itu? Iya, karena waktu beberapa hari itu kan sebenarnya aku juga kalau aku ngikutin hati, aku pengen sama dia. Tapi aku juga mikir kan gitu, kalau misalnya aku balik lagi sama dia, otomatis aku ninggalin bapak kan, karena bapak udah nggak mau. Bapak bilang, Riz, kalau memang kamu mau balik lagi sama dia, ya udah nggak apa-apa kata. Tapi bapak mah nggak mau ikut sama kamu. Bapak sekarang posisinya bercerai apa enggak? Baru cerai agama aja Kak, mau diproses. Jadi kalian berdua bercerai bareng gitu? Iya. Kan itu yang bikin aku sakit banget gitu. Kenapa ya? Iya, paham. Bapak baru cerai agama, kamu udah cerai pengadilan, cerai pengadilan. Tinggal nunggu akta cerainya aja gitu. Nah terus bapak bilang kan pas beberapa hari setelah penggerebekan itu, karena bapak tahu lah aku tuh demen banget sama dia, takutnya kayak yang pertama nanti aku balik lagi. Terus kamu katanya gimana kamu balik sama dia? Nah, aku sambil tidur kan, sebenarnya pikiran aku tuh kacau Pak, kemana-mana gitu, aku nggak bisa tidur itu. Ya udah Pak, aku bilang nanti diurus aja cerainya. Itu bapak sampai nangis gitu tuh Kak. Alhamdulillah Riz, katanya makasih ya kamu udah milih bapak, katanya gitu. Kenapa kok kamu akhirnya mutusin? Karena yang pertama dari keluarga juga kan bilang kayak kalau misalnya kamu balik lagi gitu, dia mungkin bisa nggak berhubungan lagi sama ibuku, tapi kan tidak menutup kemungkinan untuk dia berhubungan lagi sama perempuan lain, nanti tetap kamu juga yang akan disakiti gitu. Apalagi kan yang kemarin aja sebelum penggerebekan dia ada yang ngechat segala macem kan gitu. Akhirnya yang lagi viral ada menantu main gila dengan ibu mertuanya sendiri. Itu artinya selingkuh itu najis, selingkuh itu penyakit. Bisa jadi si menantu itu udah ada hubungan dengan ibu mertuanya sebelum menikah dengan anaknya. Jelang akhir tahun 2022 ada kasus yang menghebohkan, yaitu seorang ibu berzina dengan menantunya, yaitu suami dari anak kandungnya. Tuhan, mau diapakan dunia ini, mentalnya ini mau dikemanain orang berdua ini ya. Cinta nafsu itu harus dibedakan, ya gak sih? Tapi harus pakai logika. Kamu itu bener-bener gitu loh, tidak pakai otak, tidak pakai perasaan, dan tidak pakai akal sehat. Seorang ibu yang harusnya mengayomi terhadap anak gadisnya, malah dimakan juga tuh suaminya. Aduh, ini pelajaran ya buat kalian semua, hati-hati. Walau bagaimanapun juga tetap namanya manusia itu punya. Geger, suami selingkuh dengan ibu mertua. Kate aguknya nih. Samo-samo kate aguk. Kate aguk dak waras, emak kandung dewek berbetino lain dak kagetnya ya dak. Ini mak kandung yuk, sayang gile. Kelakuannya ya Allah bu, malu ke keluarga be. Amit-amit cawang bayi. Amit-amit cawang bayi. Menikahi anaknya biar bisa berselingkuh dengan ibunya. Ini dia kasus viral seorang suami berselingkuh dengan ibu mertua. Sebuah akun TikTok bernama Norma Risma membagikan sebuah video yang dilengkapi dengan caption yang menyayat hati. Pasalnya dalam caption tersebut menceritakan tentang skandal perselingkuhan suaminya dengan ibu kandung dari wanita tersebut alias mertua sang suami. Dalam caption tersebut juga ada kata-kata berzina yang bisa kita asumsikan bahwa telah terjadi hubungan badan antara suaminya dengan ibu kandung wanita tersebut. Sampai saat ini informasi yang beredar masih simpang siur, belum banyak kejelasan. Namun info-info yang beredar mengatakan bahwa sang wanita telah bercerai dengan suaminya, begitupun ibunya juga telah diceraikan oleh sang ayah. Mungkin kalian mikir ngapain wanita ini bercerita tentang aib keluarganya sendiri? Ya menurutku ini adalah cara dia untuk mengurangi beban dan trauma hidupnya. Definisi sakit tak berdarah, dia dikhianati oleh dua orang kepercayaannya sekaligus, suami dan ibunya. Mungkin dengan cara menceritakan kisahnya ke sosmed itu bisa mengurai rasa sakit yang dia rasakan, atau setidaknya membagikan beban hidup untuk bisa diceritakan kepada khalayak umum. Dalam caption videonya, si Norma Risma juga bercerita bahwa dia trauma, gemetar, bahkan dia takut ketika ada orang yang mengetuk pintu atau mendengar suara motor yang mirip dengan suara motor sang mantan suami. Ini pelajaran penting bagi wanita-wanita sekalian, bahwa kalau pasangan kalian punya jejak berselingkuh dan doyan selingkuh, mending pikir-pikir lagi jika kalian ingin melanjutkan ke hubungan yang lebih serius, yaitu hubungan pernikahan.
Nggak usah kalian berpikir bahwa kalian seorang pahlawan yang bisa mengubah tabiat pasangan kalian. Jam segini gue lagi nyari berita di Google tentang badai yang mungkin di Jabodetabek besok siang ke sore. Tiba-tiba nih, viral menantu selingkuh dengan ibu mertua. Istri ungkap kelakuan bejat suami hingga ke pergok berzina. Ini fotonya di blur ya, gue penasaran, gue mau cari tahu yang mana. Dan langsung ketemu, ini si ibu dan menantunya ya. Ini bukan anaknya dia, anaknya cantik. Bentar, aduh sumpah gue gak tega ya. Ya ampun mbak, yang kuat ya. Ini si anak yang jadi korbannya, diselingkuhin sama ibu dan suaminya sendiri. Ini si laki nih guys ya, ini lakinya nih ya. Nih lakinya nih. Tunggu abis ini gue cari emaknya. Nih emaknya ya, nih ibunya nih ya. Ya Allah bu, satu kata buat lu, tau gak apa? Geragas. Guys, lagi viral banget sekarang mertua sama menantu punya skandal perselingkuhan. Ketawanya juga lagi berhubungan badan, suet, tot gitu ya. Muka emaknya gusih, pantesan mukanya itu. Taunya cemburu anaknya nikah sama selingkuhannya. Kenapa bu? Bapaknya kurang obok-obok. Apa gimana nih? Buset, astagfirullah, ibu istighfar. Muka lu kagak seberapa. Kalau kalian tanya, ada nggak ya orang tua yang durhaka terhadap anaknya? Ada jawabannya. Nih, ibu ini nih, dia selingkuh sama menantunya. Kenapa gue bilang durhaka? Yaitu karena kayak suami anak sendiri yang lu lahirin, lu selingkuhin juga. Maksud gue kayak nggak ada cowok lain kah di situ? Gue kira permasalahannya di sini cuma satu, yaitu menantu dan mertua selingkuh gitu kan. Tapi ternyata enggak. Ternyata menantu dan mertua ini digerebek sama warga waktu itu, dan mereka berduaan dalam satu kamar tanpa busana. Sampai diarak ke kantor RT terdekat. Terus habis itu buat surat pernyataan kalau misalnya mereka melakukan kesalahan itu di depan si korban, yaitu anaknya sendiri dan juga istrinya. Dan ternyata bukan cuma itu teman-teman. Kalau misalnya kita baca putusannya nih ya, ternyata si cowoknya itu juga dituntut karena pernah selingkuh dengan cewek bookingan lewat aplikasi. Jadi kayak sewa pekerja komersial gitu. Terus kalian kira udah selesai masalahnya itu aja, tuntutannya itu aja? Enggak teman-teman. Ternyata si cowoknya ini juga melakukan KDRT di tanggal 16 November 2022. Kalau misalnya yang gue baca nih ya, di artikel itu katanya korban itu sebenarnya sempat curiga terhadap suaminya sebelum menikah. Jadi kayak ada hubungan gitu lah antara suaminya dan ibunya. Tapi si korban ini masih tetap positive thinking gitu, kayak gak mungkin lah ya masa sama nyokap gue gitu. Terus udah rame banget dan foto-foto mereka waktu menikah itu tuh udah tersebar di mana-mana. Menurut gue kasus ini tuh gak manusiawi banget, karena kayak ibu yang seharusnya bisa menjadi tumpuan dan juga tempat bercerita gitu kan, malah mengkhianati kita karena cowok. Kebaikan gitu. Menurut kalian kira-kira ibu dan suaminya ini bisa dimaafin atau enggak? Tulis komentar kalian di bawah. Warga juga memang telah curiga dari awal karena ibu mertua sering mendatangi sang menantu sendirian saat istri tidak berada di rumah. Terungkapnya menantu selingkuh dengan ibu mertua itu terjadi pada tanggal 16 November 2022. Saat itu warga memutuskan untuk melakukan penggerbekan. Setelah digerbek ternyata benar menantunya sedang dalam keadaan berhubungan badan. Saat kejadian sang istri sedang kerja sehingga tidak ada di rumah. Setelah saat pintu dibobrok dan ketahuan warga, pria yang masih berstatus menantunya sendiri itu kaget dan langsung melarikan diri ke kamar mandi.